Assalamualaikum, halo apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Sisma Hendra bisa menyapa kembali pemirsa yang ada di rumah. Nah, memasuki musim penghujan, ini biasanya angka penyakit demam berdarah mulai naik ataupun melonjak. Maka dari itu, pemerintah ini mencanangkan yang namanya program PSN ataupun pemberantasan sarang nyamuk. Tujuannya adalah untuk mencegah daripada mengobati seperti itu. Nah, untuk episode kali ini kita bakal membahas perihal PSN nih pemirsa, ya, pemberantasan sarang nyamuk. Bagaimanakah masyarakat Kota Pekalongan, apakah sudah menerapkan hal tersebut agar tentunya angka dari penderita DBD di Kota Pekalongan ini dapat menurun di tahun 2023 ini. Maka dari itu nanti Aziz bakal keliling tentunya di sekitaran sini, tanya apakah mereka ataupun masyarakat Kota Pekalongan tahu perihal PSN dan juga tahu dampak dari demam berdarah dan lain sebagainya. Tentunya nanti kita juga bakal hadirkan ya narasumber ataupun ibaratnya pemateri yang sudah khatam di bidang ini dan nanti akan memberikan penjelasan yang detail untuk pemirsa yang ada di rumah. So, ikutin kita terus hanya di program Narasehat, Narasi Kesehatan. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, sekarang di samping Aziz sudah ada Babang Tampan. Ini oke, kita kenalan terlebih dahulu ya. Bang, ini dengan Bang siapa nih? Lukman. Lukman, kayak kameramen kita ya. Kalau dia lagi sibuk, kalau ini disibukin gitu. Mas Lukman, di sini lagi ngapain? Intern ya? Ya, mahasiswa magang ya. Mahasiswa. Kalau boleh dari mana sih kalau boleh tahu? Dari Institut Teknologi Sains NU Kedunguni. Wow, oh dari Kedunguni. Kedunguni, suaranya mana? Dangdut kali ya. Oke, Mas Lukman, berarti kalau boleh tahu magang di sini berapa lama? Kurang lebih sebulan sih. Sebulan, 40 hari lah ya. Habis itu nanti dia sini. Loh, beda konsep. Meninggal. Meninggal kalau gitu ya. Mas Lukman, ini di sini Mas Aziz nggak bakal bahas tentang intern ataupun magangnya Mas Lukman, tapi akan membahas tentang PSN. Nah, Mas Lukman tahu nggak sih apa itu PSN untuk pencegahan demam berdarah? Tahu nggak? Belum tahu sih. PSN. Nggak tahu. Ya. Kalau nggak tahu Aziz kasih spill dikit ya. PSN itu kepanjangan dari pemberantasan, P-nya pemberantasan, S-nya sarang, E-nya adalah nyamuk. Jadi PSN adalah pemberantasan sarang nyamuk. Oke, sudah ada gambaran ya? Oke, ya buat pemirsa dari rumah, PSN itu adalah pemberantasan sarang nyamuk. Nah, kalau Mas siapa tuh namanya Lukman tahu nggak sih apa itu 3M dan plus untuk mencegah DBD? 3M kan itu sering tuh di iklan-iklan muncul kan 3M 3M diraba, dilihat, diterawang itu 3D. Beda konsep gitu. Apa Mas Lukman? Apa ya? Apa? 3M Menyapu. Terusan yang kedua satu memakani ayam tetangga. ini jurusannya sains loh ya Mas Lukman. Bukan ya, nggak apa-apa, santai Mas Lukman, nggak apa-apa, ini bukan dosa besar. Mas Lukman udah hopeless gitu ya. Menguras, terusan habis itu tak kasih contekan wes nih. Dibaca. Menutup, mendaur ulang, plusnya memberikan, menabur bubuk abate di tempat penanaman. Gitu kan. Nyontek tuh pemirsa. Satu lagi deh question buat Mas Lukman. Mas Lukman, tahu nggak sih bahaya penyakit demam berdarah? Bahaya penyakit demam berdarah. Guenya ikutan tipe mulutnya pemirsa, gara-gara Mas Lukman ya. Mas Lukman tahu nggak sih bahaya penyakit demam berdarah? Sepengetahuannya Mas Lukman aja apa? Ya, bahayanya apa? Bahayanya demam bisa mengakibatkan kematian. Menyebabkan kematian ya apabila tidak dicegah dan tidak diobati dengan baik dan benar. Wes bener. Lu bener satu, songong muka lu. Tahu nggak kepanjangan PSN? Kurang tahu. Kalau kamu? Nggak tahu tuh. Kamu? Di rumah kalian ada nyamuk nggak? Ada. Di rumah kamu ada nyamuk. Bunyinya nyamuk gimana? Bunyinya nyamuk? Gimana? Lu pernah dengar bunyinya nyamuk nggak? Gimana? Lu tahu nggak bunyi nyamuk gimana? Gimana? Impresinya gimana? Bunyi nyamuk gini, sayang. Mereka awkward ya pemirsa sama gue ya. Oke nih, gini ya, PSN itu adalah penanganan, pencegahan
Nih, dibaca nih. PSN apa coba? Pemberantasan sarang nyamuk. Oke, udah ada gambarannya. PSN itu apa? Pemberantasan sarang nyamuk. PSN? Pemberantasan sarang nyamuk. Oke, ya pemberantasan sarang nyamuk. Nah, sekarang Kak Aziz mau tanya lagi nih. Kan sekarang kalau PSN ini udah tahu nih gambarannya pemberantasan sarang nyamuk. Karena ini membahas tentang demam berdarah. Nah, kalian tahu nggak sih 3M plus? Itu apa? 3M untuk pemberantasan nyamuk. Coba setaunya aja. Menguras. Menguras, terus lu satu-satu deh. Menguras, terusan? Nggak tahu tuh satu nih. Nggak tahu. Memberikan uang. Kamu satunya lagi membantah orang tua. Durhaka. Kalian kan SMA 3 harusnya tahu dong 3M plus. M coba kalau kan udah bener nih ini ya. Tadi ada menguras, terus habis dikuras tutup pakai pipo ledeng lo dengkul. Menguras. Ayo usaha Luis. Menguras, menutup, mendaur ulang. Coba ulangi. Mendaur ulang. Menutup. Kok menutup? Ha-ha. Menguras. Terus satunya Itu lagi apa? menutup. Ya ulangi lagi. Menutup, menguras, mendaur ulang. Oke, tepuk tangan dong buat kita semuanya. Yeay. Satu lagi ya pertanyaannya. Kalian tahu nggak sih bahaya penyakit demam berdarah? Kamu dulu, Vino. Bisa menyebabkan kematian. Bisa penyakit kematian. Kalau yang kamu tahu, Resiko kematiannya tinggi. resiko penyakit kematian tinggi. Kalau kamu Pernah sih demam tinggi. demam tinggi. Demam Kamu tinggi. pernah kena demam Iya, berdarah, pernah tapi sih. alhamdulillah tidak sampai Iya. itu ya. Amit-amit ya coy. Oke deh ya, semoga nanti teman-teman semuanya kan ini udah tahu gambarannya bagaimana mencegah demam berdarah dan bisa semoga diterapin di rumah ya. Tapi penasaran nggak sih penjelasan dari dokter ataupun ahlinya? Penasaran kan? Yuk kita lihat sama-sama yuk penjelasannya. Check it out. PSN itu pemberantasan sarang nyamuk yang dilakukan dengan cara 3M+, dilakukan secara rutin dan serentak. Tujuannya untuk mengurangi jentik-jentik nyamuk dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah. Ya, 3M+ itu, M pertama itu menguras dan menyikat. Menguras dan menyikat tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi, kemudian bak di WC, kemudian tong-tong untuk menampung air di dalam rumah, kemudian ember-ember ya, kemudian biasanya ada jerigen juga. Nah itu rutin secara rutin itu dibersihkan, kemudian disikat seminggu sekali minimal. Tujuannya apa? Untuk membersihkan atau mematikan jentik-jentik nyamuk dan juga telur-telur yang ada di dinding-dinding tempat penampungan air itu, sehingga tidak menetas dan tidak berkembang biak menjadi nyamuk dewasa. Kemudian yang kedua, M kedua itu menutup tempat-tempat penampungan air seperti ember. Biasanya kan ibu-ibu memasak ya di dapur itu ada tampungan-tampungan air di ember, itu harus ditutup dengan rapat. Kemudian jerigen juga harus ditutup dengan rapat. Nah itu tujuannya apa? Biar nyamuk itu tidak masuk ya, tidak dapat masuk ke dalam tempat penampungan air itu sehingga tidak bertelur dan tidak berkembang biak menjadi nyamuk yang dewasa. Kemudian M yang ketiga itu mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang bekas. Biasanya kan kalau dulu itu istilahnya mengubur, kalau sekarang istilahnya itu mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang bekas seperti ban bekas, itu bisa dijadikan atau dimanfaatkan kembali untuk mainan anak ya, seperti ayunan, kemudian botol-botol bekas untuk kerajinan tangan seperti itu. Nah itu karena jika tidak dimanfaatkan atau didaur ulang itu bisa tergeletak di sembarang tempat dan bisa mengakibatkan genangan air hujan di situ. Nah itu sehingga berpotensi untuk nyamuk itu bertelur di situ. Kemudian plusnya itu ada, pertama itu menggunakan bubuk abate, itu untuk tempat-tempat yang susah untuk
dikuras, seperti misalkan tandon besar di atas rumah itu kan biasanya ada tandon besar, itu bisa diberikan pupuk abate itu setiap 2-3 bulan sekali, dan pemberiannya itu 1 gram abate untuk 100 liter air. Kemudian plus yang berikutnya bisa menggunakan kelambu pada saat tidur, kemudian menggunakan lengan panjang, kemudian baju celana panjang biar menghindari gigitan nyamuk. Kemudian bisa dengan memelihara ikan makan jentik-jentik nyamuk itu ya, seperti ikan cupang. Biasanya ikan cupang kan juga buat mainan anak-anak ya, itu bisa dipelihara. Kemudian ikan nila itu bisa untuk memakan jentik-jentik nyamuk. Kemudian menggunakan obat anti nyamuk atau lotion anti nyamuk untuk menghindari gigitan nyamuk. Kemudian ada plus yang lain, yaitu jika ada pohon atau misalkan kayak bambu atau pohon yang berlubang, itu bisa dikasih tanah biar tidak ada air yang menggenang di situ. Kemudian plus yang lainnya menggunakan kawat kasa di jendela atau ventilasi itu biar nyamuk tidak masuk ke dalam. Itu plus 3M plus itu. Untuk sosialisasi ini kan tujuannya untuk biar masyarakat itu mengetahui ya apa sih itu PSN, kemudian demam berdarah itu apa lah, itu kegiatan sosialisasi yang sudah dilakukan baik di tingkat dinas kesehatan maupun di puskesmas wilayah Kota Pekalongan, seperti sosialisasi melalui media sosial, karena media sosial ini kan sekarang banyak dipergunakan oleh baik dari kalangan muda sampai dengan orang dewasa, itu melalui media sosial seperti Facebook, kemudian WhatsApp ya, kemudian di YouTube, kemudian melalui siaran keliling. Siaran keliling itu biasanya menggunakan sarana mobil ambulan ya yang ada di masing-masing puskesmas ataupun di dinas kesehatan. Kita keliling di tingkat kota, di wilayah kota, kemudian di wilayah puskesmas juga. Kemudian melalui kegiatan penyuluhan di dalam gedung puskesmas, biasanya kita penyuluhan kepada pasien yang datang ke puskesmas. Kemudian pada saat di luar gedung, misalkan pada saat posyandu, kemudian pertemuan PKK, seperti itu bisa dimanfaatkan untuk sosialisasi PSN dan DBD. Kemudian ada sosialisasi melalui pertemuan tingkat kota, yaitu Pokjanal atau Pokja DBD tingkat kota maupun tingkat kelurahan. Kemudian ada untuk peningkatan kapasitas petugas, kita lakukan pertemuan koordinasi dengan petugas P2 atau pemberantasan penyakit dan juga petugas Jumante. Kemudian ada pemberdayaan masyarakat untuk pemantauan jentik berkala melalui berbagai kegiatan dengan kerjasama dengan FKSS atau Forum Kelurahan Siaga Sehat dan juga PKK di tingkat kelurahan. Oke, nah sekarang kalau tadi sudah bareng cowok-cowoknya nih pemirsa, opa-opa. Nah sekarang sudah bareng cewek-ceweknya. Dari mana nih teman-teman semuanya? SMA 3. SMA 3-nya fals ya. Padahal briefingnya nggak kayak gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, kita kenalan terlebih dahulu ya pemirsa Ngantar ini dengan siapa nih? Safa. Sofa. Safa. Oh Safa, kirain sofa. Gue dudukin lo sofa. Nih. Valen. Valen, sayang. Ya nggak sih, Via Valen bukan sih? Bukan ya. Kalau ini? Nafa. Rafa. Nafa. Safa, Valen, Syafa. Nafa. Santai dong, jangan nyolot ya. Oke, teman-teman di sini kalau boleh tahu lagi ngapain sih? Jadi kita itu di sini masih
kayak mencari referensi untuk nanti proyek. Nyontek ya di atas, jangan lihat. Kan kameranya di situ, lihatnya situ dong, baby. Silakan. Apa? Kita itu masih cari referensi untuk proyek 3 kita, suruh mendesain batik. Oke, jadi ini adalah salah satu tugas gitu ya teman-teman ya. Tapi sudah nemu kah clue-nya? Sudah ada gambaran gitu. Ada gambaran baru basicnya. Baru basicnya aja. Nanti pulang dari museum batik lupa gitu. Balik sini lagi. Nggak selesai Valen. Oke, tapi Kak Aziz di sini nggak bakal bahas tentang tugas Project 3 ini. Akan membahas tentang PSN, demam berdarah. Teman-teman tahu nggak kepanjangan dari PSN? Enggak. Tahu? Kamu tahu Valen? Kamu tahu? PSN. PSN demam berdarah, tahu kalau demam berdarah? Tahu. Apa kamu yang ketahui tentang demam berdarah? Digigit nyamuk. Digigit nyamuk. Kalau kamu demam berdarah digigit mantan. Itu bukan demam berdarah ya, demam selamanya. Apa yang Valen tahu tentang demam berdarah? Demam berdarah itu gigitan nyamuk yang bisa mengakibatkan kita masuk ke rumah sakit. Masuk ke rumah sakit, habis itu makan teh Jawa di rumah sakit Budi Rahayu. Kita sebutin semuanya, bisa iklan-iklan dah tuh ya. Kalau lu tahu nggak demam berdarah itu apa? Disebabkan gigitan nyamuk Aedes. Apa coba aja coba nyamanya apa coba lu tahu nggak? Apa? Aedes. Aedes Desta Romayan. Ini anak-anak zaman sekarang makin kesini makin kesana ya pemirsa ya. I get sih ya nyamuknya. Nah teman-teman tahu nggak sih kalau umamanya biar tidak terkena demam berdarah kan kita harus mencegah ya. Mencegahnya itu dengan PSN. Coba ini dibaca apa tuh kepanjangannya PSN? Pemberantasan sarang nyamuk. Nah itu ada gambarannya. Berarti PSN itu adalah Pemberantasan sarang nyamuk. Oke, pemberantasan sarang nyamuk. Kemudian kalau umpamanya biasanya kan di TV-TV, di iklan-iklan sudah ada caranya gimana ya untuk memberantas ya. Tahu nggak sih 3M dan 1+? 3M. 3M. Apa yang tahu aja? Membersihkan hati yang tidak suci. Apa dong? Menutup. Betul. Apa? Lu lagi diwawancara. Lu jangan takut ketinggalan temen lu. Kan ini di Pekalongan. Bisa nyusul. Heran gue. Apa dong menutup? Terus lu apa? 3M. Membersihkan selokan biar nggak nutup. Biar nggak numpuk. Kalau numpuk jadinya banjirop. Banjirop. Terus kalau kamu 3M apa? Ini lebih ujian nasional ya. Ya nggak sih? Lebih ujian nasional ya. Oke deh, daripada pemirsa ini semakin bingung gini, gimana kalau teman-teman semuanya kita simak yuk penjelasan dari ahlinya. Apa sih 3M? Apa sih PSN itu? Kita lihat bersama-sama yuk di sana. Check it out. Demam berdarah itu penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang biasanya ditandai dengan demam atau panas, kemudian perdarahan. Yaitu ditularkan melalui gigitan nyamuk, baik nyamuk Aedes aegypti maupun Aedes albopictus yang betina. Nah, virus dengue itu didapatkan dari seseorang yang telah ada virus dengue di dalam tubuhnya. Kadang ada orang yang ada virusnya tetapi tidak menimbulkan gejala. Nah, itu masuk ke dalam tubuh nyamuk itu melalui gigitannya pada saat menggigit orang lain tersebut. Kemudian masuk ke dalam tubuh nyamuk tersebut termasuk dalam air liurnya. Dan ketika nyamuk tersebut menggigit orang lain, ketika menghisap darah orang yang lain, maka virus dengue itu masuk melalui air liur tersebut. Akhirnya akan merusak sel pembeku darah atau sel pembuluh darah kapiler ya. Akhirnya terjadi perdarahan yang dapat menyebabkan shock atau kadang kejang-kejang juga. Dan itu jika tidak dikendalikan maka akan terjadi penyakit demam berdarah penularan terhadap yang lain atau terjadi KLB atau kejadian luar biasa. KLB itu terjadi ketika dalam 1 bulan itu terjadi beberapa kejadian atau kasus demam berdarah.
Untuk data kasus demam berdarah di Kota Pekalongan ini menurut profil Dinas Kesehatan Kota Pekalongan ya. Untuk tahun 2018 itu ada 35 kasus, kemudian tahun 2019 ada 57 kasus, 2020 85 kasus, 2021 ada 21 kasus, dan tahun 2022 ini cukup meningkat banyak ya, ada 126 kasus. Nah, kasus ini terjadi karena kita kan musim penghujan kemudian musim panas ini yang menyebabkan berpotensinya untuk nyamuk itu bertelur di tempat-tempat genangan air, kemudian ada tempat-tempat penampungan air yang di sembarang tempat, nah itu sangat berpotensi untuk tempat perindukan atau perkembangan nyamuk. Untuk gerakan selain PSN untuk mencegah demam berdarah itu ada pemantauan jentik berkala atau PJB, itu dilakukan oleh petugas Jumantik atau petugas pemantau jentik ini di wilayah puskesmas masing-masing di Kota Pekalongan ya. Tugasnya itu memantau jentik-jentik di rumah-rumah warga, itu kemudian hasilnya dicatat, kemudian dilakukan analisa setiap bulannya apakah angka bebas jentiknya itu banyak atau sedikit, itu nanti dianalisa, nanti kita tindak lanjuti. Kemudian ada gerakan satu rumah satu Jumantik, ini gerakan atau program dari pemerintah ya yang melibatkan peran serta aktif dari masyarakat dengan memanfaatkan anggota keluarga untuk memantau jentik di rumah tangganya masing-masing dan mencatat hasil pemeriksaannya. Kemudian ada yang namanya pemberian bubuk abate gratis. Jika yang membutuhkan bubuk abate gratis ini bisa menghubungi ke kader di wilayah posyandunya masing-masing, kemudian meminta ke puskesmas atau mengajukan ke puskesmas secara gratis, kami akan memberikan bubuk abate untuk mencegah terjadinya perkembangan nyamuk Aedes aegypti. Dalam penerapan PSN di masyarakat itu kita masih mengalami kendala. Pertama kendalanya yaitu PSN-nya itu belum dilaksanakan secara serentak dan rutin, karena kuncinya itu dilaksanakan secara serentak dan rutin ya. Kadang ada yang misalkan satu rumah sudah melakukan PSN tapi di tetangga belum melaksanakan PSN, jadi itu kemungkinan tempat-tempat perindukan nyamuk itu masih ada dan berpotensi untuk menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Kemudian yang kedua, fogging itu masih menjadi pilihan untuk solusi mengatasi penyakit demam berdarah. Padahal kan untuk fogging sendiri itu ada kerugiannya, seperti bisa menyebabkan keracunan, kemudian untuk alatnya juga kita membutuhkan pendanaan ya, baik dari segi manusianya atau tenaganya, kemudian sarana atau alatnya, kemudian bahan atau untuk penyemprotannya itu, kemudian selain itu juga misalkan ada bayi bisa menyebabkan keracunan juga. Kemudian untuk yang ketiga kendalanya itu fogging yang di daerah endemis itu masih belum dibarengi dengan kegiatan PSN. Jadi untuk fogging di daerah endemis itu kan dilaksanakan rutin ya, setiap tahun itu ada, tapi belum dibarengi dengan PSN di masing-masing rumah sehingga tidak efektif. Sebaiknya
walaupun ada fogging tetap dilakukan PSN atau pemberantasan sarang nyamuk di masing-masing rumah tangga, sehingga selain nyamuk dewasa yang hilang, jentik-jentik nyamuk dan telur-telur nyamuk Aedes aegypti juga bisa mati sehingga tidak berkembang biak menjadi nyamuk dewasa. Demam berdarah itu sebenarnya kan dapat dicegah ya dengan PSN itu tadi. Namun jika kita menemukan seseorang yang sudah menimbulkan gejala atau tanda demam berdarah, maka kita berikan pertolongan pertama, yaitu diberikan minum sebanyak-banyaknya, kemudian berikan obat menurun panas untuk menurunkan panasnya, dan juga dikompres dengan untuk menurunkan panasnya. Kemudian jika ada atau muncul gejala lanjutan seperti perdarahan, mimisan di hidung, kemudian perdarahan di bawah kulit, kemudian orangnya gelisah, kemudian sudah tidak sadar atau menurun kesadarannya, itu segeralah dibawa ke pelayanan kesehatan agar mendapatkan pertolongan dengan segera. Kesannya untuk masyarakat di Kota Pekalongan untuk mencegah penyakit demam berdarah ini, pertama, mari bersama-sama kita menggalakkan PSN mulai dari rumah tangga masing-masing dengan mempercayakan satu anggota rumah tangga untuk melakukan pemantauan jentik nyamuk di rumah tangga. Kemudian hasilnya dicatat di kartu rumah yang ada di masing-masing rumah. Yang kedua, dilakukan secara rutin dan serentak kerja bakti ya, untuk membersihkan lingkungan di sekitar rumah agar tidak ada genangan-genangan air hujan sehingga tidak ada tempat perindukan nyamuk. Yang ketiga, jika ada masyarakat atau anggota masyarakat yang terkena demam berdarah, segera saja dilaporkan ke RT atau RW, kemudian segeralah dibawa ke rumah sakit jika sudah parah. Ini pesan yang terakhir, yaitu mari bersama cegah demam berdarah dengan 3M+. M yang pertama itu menguras dan menyikat, kedua menutup, yang ketiga mendaur ulang atau memanfaatkan barang bekas secara serentak dan rutin. Itu kuncinya, jadi 3M+ secara serentak dan rutin. Baik, buat pemirsa yang ada di rumah, tadi kita sudah saksikan bersama, ternyata banyak yang belum paham ya pemirsa perihal bagaimana sih cara menanggulangi pencegahan demam berdarah dengan PSN dan juga tentunya 3M+ tersebut. Nah, semoga dengan adanya tayangan ini, pemirsa yang ada di rumah yang tadinya tidak tahu bisa menjadi tahu, yang tadinya belum mengaplikasikan ataupun menerapkan di rumah, semoga bisa langsung diterapkan di rumah agar kita bisa menekan ya ataupun meminimalisir angka penyakit demam berdarah di Kota Pekalongan. Dan tidak terasa saya harus pamit undur diri dari hadapan pemirsa yang ada di rumah. Saya Yusuf Mahendra. Jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Naras Sehat, Narasi Kesehatan hanya di Bati TV. Wassalamualaikum, sampai jumpa.